Ya, tapi tentunya dengan diri memfanakan ini ya luar biasa ya. Luar biasa perjalanannya. Ya, mungkin nanti kita sahabat-sahabat akan mungkin sudah ada yang mengalami ya. Karena apa? Kita itu tidak putus berzikir. Ya, tidak putus bertafakur kepada Allah. Ya, tidak putus kita berdoa. Pokoknya mau kerja, mau duduk. Kenapa? Kita mempertahankan keakuannya Allah tadi. Kita berkelahi dengan pikiran kita, berkelahi dengan akal kita, berkelahi dengan keakuan kita. Ya, bukan kita macam seperti berkelahi kayak enggak. Hati kita ini berkecamuk ya, hati kita ini bergejolak, hati kita ini berkecamuk ya, hati kita ini yang berperang. Makanya dikatakan oleh Nabi kita, tidak akan ada perang Badar ya, nanti akan ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Apa ya Rasulullah? Perang melawan keakuan diri atau perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan secara amalian, lihat cewek langsung bernafsu, tidak. Tapi kalau kita bercerita tentang Tuhan, yang dikatakan nafsu itu adalah keakuan diri kita. Tiap hari itu kita mau baring, kita mau duduk, itu berkelahi kita itu dalam batin kita ini, berkelahi dengan hati kita itu, berkelahi dengan pikiran kita, berkelahi dengan akal kita. Ya. Tapi kalau semakin lama, ya, semakin rontok hadas itu, semakin lama semakin bersih batin itu, semakin lama semakin rontok, semua sudah makin rontok. Ya, lama-lama kita akan merasakan kejernihan hati, mulai tumbuh dengan sendirinya. Percayalah sahabat beriman, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam perjanjian Allah itu bahwa Allah itu pernah mengecewakan hambanya. Tidak ada Allah itu mengatakan dalam Al-Quran dia pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak tidur, ya. Nah, inilah yang kita harus hadirkan antara keduanya itu. Makanya yang asmana dulu, ya, berarti masih ada tanjak, masih ada kerikil yang menghambat jalan saya. Berarti masih ada hadas di dalam diri saya. Berarti perjalanan fana saya belum bisa, belum sempurna. Kembali lagi dulu. Pokoknya kita bagaimana berhijrah, meninggalkan keburukan, menuju kepada kebaikan. Nah, ini yang dikatakan berhijrah. Ya. Kembali lagi memfanakan. Entah prosesnya bagaimana, tergantung dari diri kita masing-masing. Ya. Pelajaran ini tentunya sahabat beriman ya, apa yang dipahamkan ini sebenarnya sudah makom tertinggi ya, makom yang tertinggi ya. Artinya pemahaman yang sudah memang tinggi. Tapi kalau kita berpikir, artinya kalau kita mencerna dengan akal, kita tidak mungkin akan bisa. Kenapa? Memang akal tidak akan mampu. Ya. Nah, tapi bagaimana kata Allah, barang siapa yang ingin berjumpa denganku, sesungguhnya janji itu akan terkabul. Amin. Jadi kita serahkan kepada Allah saja. Kita bagaimana senantiasa jangan istiqomah. Hanya kita butuh berjuang. Bagaimana perjuangannya? Melawan keakuan tadi. Itu yang dikatakan fanafila, mencari diri yang fana, menuju bakonya Allah tadi. Amin. Janji Allah itu pasti ya, janji Allah itu pasti. Ya, jadi kalau kita sudah mampu mendirikan yang keduanya, nanti kalau kita keluar tuh, alam tuh dari atas lihat kita ya,
alam semesta ini ya, alam semesta pandang kita dari bawah. Assalamualaikum ya Robbil Alamin. Ya, salam hormat bagi kami Tuhan semesta sekalian alam. Ya, jadi kalau kita bermunajat itu langsung alam itu langsung sibuk dia tuh, sibuk menulis, sibuk menyediakan ini itu cepat sediain itu apa yang dia minta tuh, kayak gitu alam tuh. Dia sibuk. Kenapa? Alam dia melihat Tuhannya bermunajat, mereka sibuk. Makanya dikatakan bagaimana malaikat itu sibuk dengan mencatat pahala-pahalanya. Kalau dalam bahasa amalianya. Ya. Kenapa? Alam itu sudah tunduk. Ya. Makanya bagaimana Al-Quran katakan, di dalam Al-Quran ini mengatakan sesungguhnya aku telah menundukkan kepadamu langit dan bumi. Dan di sebagian dari itu ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Jadi walaupun kita kemana, ke air ya, nah itu mereka bertasbih. Asal karena apa? Karena mereka itu kan asalnya dari kita, ya. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Makanya kalau kita memandang di luar, kita sudah mampu, kita memandang ke dalam, itu sudah mulai bisa tuh. Sesungguhnya alam semesta ini semuanya dari diri saya. Ya. Makanya kita ini wujud, ya. Kita ini adalah wujud semula jadi yang menjadikan semua ini terjadi. Kalau kita nggak ada, tidak akan ada langit dan bumi. Makanya kalau dalam bahasa Tauhidnya, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan Badal Tunggal Wahid. Makanya Allah katakan lagi dalam Al-Quran, sesungguhnya aku telah turunkan rasul-rasulku di antara kaum-kaum itu. Sudah diturunkan tuh masing-masing tuh utusannya. Untuk apa? Untuk sembahan manusia. Untuk yang diikuti oleh manusia. Diri penguasanya tadi sudah diturunkan sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh utusan Allah itu yang menyelamatkan. Karena apa? Karena Allah meniupkan ruhnya, bukan ruhnya pohon, ya. Allah tiupkan kepada kita itu bukan ruhnya pohon, bukan ruhnya hewan, atau ruh dari batu, enggak. Tapi Allah katakan sesungguhnya aku meniupkan ruhku, ya, ruhnya miliknya, hidupnya. Dia kebablasan, ya. Makanya di sini itu iblis itu terjebak. Kenapa dia terjebak? Karena dia melihat diri Adam itu adalah bersosok manusia. Tapi dia tidak paham sesungguhnya di dalam diri Adam itu ada yang bersemayan atau ada yang bersembunyi. Dalam surat Al-Kahfi mengatakan, apa yang kamu membuat kamu enggan ya iblis untuk menyembah kepada Adam?
Surat Al-Kahfi ya. Lalu Adam berkata kepada Allah, aku tidak akan pernah menyembah kepada Adam. Ya, karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Tapi iblis gagal fokus, gagal paham, ya. Sesungguhnya apa itu tanah? Makanya kebanyakan kita juga terjebak. Kita ini dari tanah. Ya, sebenarnya kita terjebak juga karena kita selama ini dari tanah. Banyak orang mempercaya kita ini dari tanah dan kembali kepada tanah. Sama dengan iblis tuh, terjebak karena tanah dilihatnya. Kita bukanlah dari tanah, kita bukanlah dari air tetesan mani, tapi kita adalah inna lillahi. Tuhan dari Tuhan, Tuhan kembali kepada Tuhan. Alif kembali pada alif. Dan bukan saya menyampaikan di sini saya mengaku menjadi Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu mampu menguasai diri kita. Atau dikatakan yang sir, yang wujud, yang nyawa itu, yang rasa itu mampu menguasai diri kita ini. Tidak ada pelajaran tasawuf, ma'rifat itu yang artinya tidak ada pelajaran tasawuf, ma'rifat itu belajar menjadi Tuhan, tidak ada. Ya. Tapi bagaimana tentang ma'rifat tasawuf itu belajar mencari kelemahan manusia, sesungguhnya manusia itu tidak ada. Ya. Makanya ma'rifat itu membelajarkan kita untuk membuang rasa sombong, membuang rasa dengki, membuang rasa iri, membuang rasa suci, membuang rasa benar, membuang rasa mulia. Karena apa? Yang benar, yang sombong, yang mulia, yang suci hanyalah Allah. Makanya jangan kita mengatakan pemahaman orang lain itu sesat. Sebenarnya kita yang sesat. Karena apa? Karena kita selama ini sudah merasa nyata di dunia ini. Sehingga Allah yang terang benerang, sehingga Allah yang memiliki sifat wujud, terang benerang lebih indah daripada dunia, tidak mampu kita memandang. Barang siapa yang buta matanya di dunia untuk memandangku, merekalah orang-orang yang dibutakan matanya untuk memandangku di akhirat. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar hari itu, ya. Saat manusia dikumpulkan mereka di padang mahsyar, ya. Bermacam-macam penampakan cahaya pada wajah mereka. Ada cahaya abu-abu, ada cahaya yang jernih, ada cahaya kemerah-merahan, tergantung dari ilmu mereka. Lalu dipanggillah di antara salah satu manusia oleh Allah. Hai manusia, kamu di sini. Sini kamu. Manusia datang. Ada apa ya Robku? Saya mau tanya sama kamu. Ya, silakan ya Robku. Apakah engkau pernah melihat aku di dunia? Lalu manusia itu menjawab, iya pernah Robku, aku melihat kamu di dunia. Ya. Lalu Allah memanggil batinnya. Ya. Lalu Allah memanggil sifatnya. Minta maaf ya, bukan batin. Lalu Allah memanggil sifatnya. Sini basar, sini penglihatan, sini kamu. Ada apa ya Robku? Apakah engkau pernah melihat aku di dunia ya pandangan? Tidak ya Robku. Lah, kenapa itu manusia ngaku pernah melihat aku di dunia? Sedangkan engkau basar tidak melihat aku di dunia. Berarti manusia itu memandangku bukan dengan memakai pandangan saya, tapi dia memakai dengan pandangannya.
Giliran kedua, hai manusia, sini kamu si B, sini kamu lagi sini. Lalu si B menjawab, iya Robku, ada apa? Kamu pernah berbuat baik di dunia? Iya, pernah saya berbuat baik di dunia ya Robku. Lalu Allah memanggil mahanya, sini maha baik, sini kamu, sini. Maha baik, pernah nggak kamu berbuat baik di dunia? Belum pernah ya Allah. Berarti manusia itu berbuat baik bukan dengan maha kebaikanku, tapi dengan maha baiknya sendiri, dengan keakuannya sendiri. Maka diturunkanlah ayat suci Al-Quran yang dikatakan pada surat Al-Kahfi, barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, maka amal-amal mereka yang dilakukan tidak akan ditimbang di hari kelak. Allah itu memiliki neraca, ya. Allah itu seadil-adilnya, ya, bukan kayak di dunia ini, ya. Kalau di dunia ini dikasih 2.000 ya sudah, tutup mulut dia. Tapi kalau Allah nggak bisa, dia menyaring dengan seadil-adilnya. Meminta Tuhan keadilan, itu dia sudah buktikan keadilannya. Makanya dia harus butuh pembuktian, ya, di dunia ini. Dia harus memiliki pembuktian. Kalau kita memang bertuhan, kita harus membuktikan bahwa kita ini bertuhan. Jangan hanya pengakuan, tapi sebagai penetapan. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia. Kalau hidup di dunia berarti harus nyata. Ya, harus nyata. Tidak ada di dunia ini istilah goib-goib. Malaikat nyata, surga nyata, neraka nyata, setan nyata, iblis nyata, semua nyata. Ini di dunia. Dunia itu dunia nyata. Kalau kita mau membahas yang goib-goib, nanti di akhirat dulu. Makanya bagaimana dunia ini kita menjadikan perjalanan Allah, perjalanan hasanah Allah, dengan bagaimana kita bertuhan dengan senyata-nyatanya. Kita harus membuktikan di dunia ini sebagai perjalanan hasanah yang mampu menutupi azab neraka. Masya Allah, sahabat beriman, ya. Kadang-kadang kita menafikan dunia untuk mengejar akhirat. Sehingga dunia dicaci, sehingga dunia dimaki, sehingga dunia dicaci. Padahal dunia adalah surganya Muhammad Rasulullah. Ini hidup-hidupnya para alam ruh nih, semua nih. Surganya orang-orang yang hidup. Jangan dulu kita bahas surganya orang yang sudah meninggal. Kita ini dunia. Ya. Kalau surganya orang yang meninggal itu belum ada yang menjamahnya, belum ada yang mengetahuinya. Jangan dulu kita bercerita ke sana. Kalau kita bercerita tentang di sana itu nanti kita dianggap orang gila. Karena saya yang bercerita ini masih hidup. Belum orang yang sudah meninggal lalu hidup kembali, atau 200 tahun meninggal lalu hidup kembali, dan saya sudah melihat tentang kejadian di sana. Makanya kalau ada yang menceritakan tentang dunia dan akhirat tentang di sana, itu dia berarti orang yang sudah meninggal baru bangkit lalu menceritakan di sana. Makanya bagaimana pelajaran tentang bagaimana kita menuju Tuhan, tentang surganya Tuhan, tentang nerakanya Tuhan itu tidak bisa bertolak belakang dengan diri manusia.
Al-Quran itu kan sudah nyata untuk petunjuk orang-orang yang hidup. Kenapa pula kamu melibatkan dengan akhirat? Al-Quran itu untuk bekal. Ya, Al-Quran itu untuk bekal menuju ke sana. Kalau kamu sudah lulus di dunia, berarti kamu lulus di akhirat. Ya, makanya dunia ini ada Tuhan yang nyata. Ya. Ada juga kalanya ya. Nggak usah lagu-lagu menyanyi ya. Itu tidak baik. Ya, nggak usah banyak-banyak ini. Waalaikumsalam. Kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak usah makan. Kalau kamu nggak mau berjaya, ya nggak usah kerja. Kalau kamu ingin menjadi manusia biasa, nggak usah kamu bertalenta. Padahal Nabi Muhammad kita adalah Nabi Muhammad SAW, artinya Nabi kita manusia yang penuh talenta. Ya, dia seorang pemimpin, ya, panglima perang, peniaga, semua. Karena apa? Dia jalan dengan tiga-tiga, hablus minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Dia tidak menafikan antara salah satunya. Ya, jadi dengan cara tadi kita bagaimana mentajalikan diri kita ya antara keduanya. Ya, dengan menuju apa? Dengan menuju fana ya, menuju fana untuk kita mencapai kebakuan Allah tadi. Ya, karena apa? Karena Al-Quran mengatakan tidak ada lagi yang paling baik, hanya jalan itu ya. Tidak ada yang paling baik di sisi Rabbmu ya Musa ya. Hanya bagaimana kamu membunuh dirimu. Berarti jalan satu-satunya memfanakan diri kita dengan bertobat kepada Allah. Hanya kita mematikan diri kita qabla mutu anta mutu tadi. Ya. Karena tidak ada lagi yang lain tuh yang mampu membersihkan diri kita, walaupun dosa kita segunung, walaupun dosa kita seluas lautan, ya, dengan tobat tadi, dengan qabla mutu anta mutu tadi, semua akan terhapus. Ya, bukan tobat berarti kita harus nangis-nangis di sholat kita, ya, harus menangis-nangis di doa kita, ya. Tapi Al-Quran sudah memberikan petunjuknya bagaimana hanya kita cukup mematikan diri kita. Tapi memang perjalanan ini luar biasa ya. Karena apa? Karena kita di sini itu kayak gimana ya? Kayak diguling-gulingkan ya. Kayak dibanting-banting lah. Kenapa kita setiap saat berkelahi dengan keakuan kita? Ya. Setiap hari kita berkelahi dengan akal kita. Setiap hari kita berkelahi dengan pikiran kita. Setiap hari kita berkelahi dengan hawa nafsu kita. Nah, ya, inilah orang-orang yang sudah mau menuju diri fana ya, diri fana fila. Ya, makanya bulan puasa itu yang kita kejar diri fana. Ya. Atau diri yang fitro. Mana diri yang fitro itu? Kodat, iradat, samad, basar, kalam, hayat. Itu diri yang fitro, yang 7 itu. Ya, makanya kita mengembalikannya ya. Kita mengembalikan dengan bagaimana kita mengembalikan? Dengan 7 takbir dalam sholat Idul Fitri. Ya, 7 takbir itu kita mengembalikan hak Allah tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah mengembalikan hak Allah yang 7 tadi, kita di situ sudah sama halnya, diri kita suci, sama halnya kita itu baru dilahirkan di dunia. Nah, itulah diri yang fitro itu ya. Nah, itu yang maksudnya 7 takbir itu. Ya, makanya bulan puasa itu yang kita cari ya. Qabla mutu antah mutu itu. Mematikan diri. Mematikan diri itu prosesnya melawan
melawan keakuan diri. Din, mana yang din? Din adalah dal adalah perjalanan, ya. Nah, di situ ada alif dan nun, ya, perjalanan batin, ya, atau dikatakan manusia yang bertuhan, ya. Dia turun menguji Ramadin, ya. Ramadan turun menguji Ramadin. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, sahabat berimannya. Tadi kita sudah paham ya cara mentajalikan untuk mencapai antara keduanya, ya, Bang Hari, ya, Bang Hari, Bang Alan dengan sahabat-sahabat beriman di bawah. Iya, Ya. terima kasih. Ya, tadi bagaimana, ya, bagaimana asmanya ini alif lam lam ha ini harus wujud, ya, harus wujud, harus hidup menjadi batang tubuh kita, ya, menjadi kodrat namanya, menjadi batang tubuh kita, ya. Nah, makanya saya katakan nama asma Allah tadi harus hidup di dalam diri kita. Nah, kalau sudah mampu hidup di dalam diri kita, disitulah dikatakan sesungguhnya namaku Allah, wujudku Muhammad, ya. Aku yang bernama Allah berwujudkan Muhammad, dan yang terlihat ini adalah yang dikatakan hu atau aku itu, ya. Nah, kalau kita ngomong dia namanya ilah, ya. Ilah itu dia tidak memiliki nama, ya, ilah. Tapi kalau dia naik ke atas, dia menuju iman, dia akan bernama, ya. Dia akan bernama menjadi Allah, karena dia sudah beriman, karena dia sudah memiliki agama, ya. Nah, gitu. Takbir pertama itu kodrat begitu ya, soalnya urutan sampai kalam ya soalnya. Bagaimana? Kodrat masih kurang kali saya. Dia takbir pertama itu terus dikalamkan yang 77-nya itu apa satu-satu? Nggak usah, kayak gini Bang Alan, saya jelaskan, ya. Saya jelaskan. Ini kan bulan Ramadan nih, ya. Kita bulan Ramadan itu menuju yang fitro, ya. Berarti kita memfanakan diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan mendapatkan apa? Lailatul Qadar, ya, atau dikatakan qadarullah atau al-qad, ya, al-qadar atau kadarnya Allah. Nah, itu yang kita dapat nanti, yang kita harus dapatkan. Nah, itu yang kita harus capai dalam bulan Ramadan, ya. Dengan kita memfanakan diri kita. Rajin sholat di masjid, berarti nanti akhirnya Ramadan ini dia tetap sholatnya di masjid. Tadinya bulan Ramadan dia rajin ngajinya di masjid, berarti lepasnya bulan Ramadan nanti dia akan tetap ngajinya di masjid, ya. Jadi perbuatannya saat bulan Ramadan ini tidak terhapus walaupun bulan Ramadan ini ditinggalkan.
Untuk apa? Untuk bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Jangan bulan Ramadan tutup, keimanan kita juga tutup. Tadinya rajin sholat di masjid, udah nggak mau rajin sholat di masjid. Tadi ya Allah, ya, nah gitu. Berarti kita bulan Ramadan kemarin cuma ikut-ikutan, ya. Nah, makanya kalau orang yang sudah sampai kepada tahap marifat itu, walaupun mereka ditinggalkan bulan puasa, mereka tetap berpuasa. Nah, tapi rukun syaratnya sudah ditinggalkan. Apa itu? Menahan lapar dan dahaga. Tapi puasa nafsunya tetap dipertahankan pada keakuannya Allah. Nah, itu yang dipuasakan tuh. Ya. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke sana tuh, walaupun puasa sudah berlalu ya, tetap mereka puasa. Puasa apa? Puasa melawan hawa nafsu mereka. Apa hawa nafsu? Hawa nafsu itu bukan tentang yang perempuan-perempuan kayak gitu dilihat, enggak. Hawa nafsu itu keakuan ya, kalau dalam bahasa ilmunya. Kalau dalam bahasa imannya dia nafsu, ya. Bukan, ya. Kita sudah berhasil melawan keakuan diri dan nafsu. Tidak baik juga ya. Idul Fitri adalah kemenangan. Kalau sudah berhasil melawan keakuan diri dan nafsu, tidak baik juga ya. Idul Fitri adalah kemenangan. Iya Bang Tama. Ya gitu ya. Nah, jadi dengan kita memfanakan diri kita ya, memfanakan diri kita itu bukan berarti kita itu tidak ada ya. Memfanakan diri kita itu, meleburkan diri kita itu bukan berarti kita itu tidak kelihatan, tidak ada. Apa memiliki apa? Hati ini sudah tidak merasa memiliki zohir dan batin. Ya. Nah, jadi yang bergerak ini, yang melihat udah nggak mengaku itu, ya. Karena apa? Karena dia memang sudah tidak merasa memiliki zohirnya. Makanya ini yang dikatakan kalau sudah sampai pencapaian di sini, mereka itu kebanyakan sudah tidak fokus kepada dirinya. Makanya banyak dialami para wali-wali majazub, ya. Wali majazub ya, wali majazub tuh. Ya. Makanya kalau wali-wali majazub ini kadang-kadang kita lihat kayak macam orang-orang kayak tidak waras ya, tapi bagi kita yang melihat ya, tapi mereka itu waras. Karena apa? Mereka tidak berzikir, berzikir. Ya, sehingga mereka hanya mengukuhkan perhatian mereka kepada Allah, sehingga tidak memperhatikan lagi diri mereka. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ya, karena kita berjumpa dengan Allah ini, kita tinggi, artinya kita memahamkan ini untuk kita pencapaian ilmu kita tinggi, bukan berarti kita harus menjadi wali, ya,
bukan kita harus menjadi wali, bukan harus kita menjadi nabi ya, tidak. Tertentu ya, tertentu. Hanya untuk ilmu-ilmu para nabi, ilmu-ilmu para wali. Ya. Nah, itu tidak bisa ya. Karena apa? Karena dalam surat Al-Kahfi juga mengatakan bagaimana bunyinya, hai Muhammad, ya. Sesungguhnya aku ini manusia seperti biasa. Ya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah, sehingga mampu saya diperjalankan pada langit hanya Allah, ya, Isra Miraj, ya, untuk berjumpa dengannya, ya. Makanya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jangan ia menyekutukan Allah itu dengan dirinya. Dia manusia biasa, ya. Tujuh pemuda ahli goa ini manusia biasa, ya, manusia biasa. Makanya waktu Nabi kita itu naik langit ke-7 di Sidratul Muntaha, sampai pada beliau pada langit Rof ya, Rof, itu dia melihat 7 pemuda Al-Kahfi, ya. Dia melihat 7 pemuda Al-Kahfi. 7 pemuda Al-Kahfi ini mau naik juga berjumpa dengan Allah. Makanya disitulah bunyi ayat, ya. Bunyi ayat. Pemuda itu mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa, ya, yang diberikan wahyu, yang diturunkan wahyu oleh Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka jangan ia menyekutukan Tuhannya itu dengan dirinya. Jadi bukan berarti kita harus nabi, kita harus wali untuk mendapatkan berjumpa dengan Allah, tidak begitu. Ya. Karena apa? Karena orang yang soleh itu bukan harus haji. Ya, orang yang soleh itu bukan harus kiai. Orang yang soleh itu bukan harus ulama. Orang yang soleh itu bukan harus dia wali. Orang yang soleh itu adalah orang yang ibadahnya sampai kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita mengatakan, ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh bagaimana? Makanya ada baiknya kita sebagai orang tua, kita membelajarkan anak-anak kita, karena anak kita adalah segalanya. Antara artinya bagaimana tentang dia dunia akhirat kita, ya. Kita belajarkan anak-anak kita itu secara dini, ya. Kalau dia masih kecil, masih mungkin belum balik, ya, artinya kita belajarkan tentang sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena sangat mudah. Nanti dia tanya. Saat dia bertanya, saat dia menemui kesadaran sejatinya, ya, dia mulai bingung dengan dirinya. Dia mulai bertanya dengan dirinya, sesungguhnya siapa Tuhan saya? Ya. Kadang-kadang ini anak-anak kebanyakan tanya kepada orang tuanya, Ma, Ayah, siapa sih Tuhan sebenarnya? Siapa itu Allah? Dan Allah itu di mana? Ya, itu kebanyakan anak-anak tanya kayak gitu tuh. Berarti mereka sudah masuk dalam tahap untuk mengenal Tuhan, atau kesadaran sejati itu mulai muncul.
Ya, jangan cuma kita ngajarin anak-anak itu sholat, ngaji. Sholat itu nomor 2. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan juga bagaimana mengenal sifat Allah tadi. Ya. Kita tuntun Allah, kita tuntun ya anak kita ini. Karena apa? Anak kita ini adalah dunia akhirat bagi diri kita. Nah, dia yang akan membuat kita bagaimana ya mampu menyelamatkan kita. Ya kenapa tidak ada daya dan tidak ada lagi harapan selain anak-anak kita yang mendoakan. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya manusia, tidak ada ayat Al-Quran mengatakan berdosalah manusia mencari keridhaan Allah. Makanya dikatakan Allah itu dia memasukkan kita ke dalam surga bukan karena pahala. Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal. Allah memasukkan kita di dalam surga karena dengan kasih sayangnya, dengan keriduannya. Bagaimana dikatakan kasih sayang? Ya tadi yang dikatakan kasih sayang, syahadah, tafrid dan tajrid, atau dikatakan syahadah, syahadat, ahad. Nah itu yang dia nyatakan tuh. Berhubungan, mengalami, merasakan. Jadi Masya Allah sahabat beriman ya. Ya, jadi dengan orang-orang mungkin sahabat-sahabat kita beriman di sini yang sudah mendengar tentang apa pengajian kita ya. Nah, kalau kita sudah mulai mengukuhkan berarti kita di sini dalam 70 berapa orang ini ya. Ini kita sudah mulai memegang obor. Ya, seperti umpamanya kita lagi memegang obor. Ya. Nah, jadi dengan kita memegang obor ini kita berjalan pelan-pelan, jangan sampai kaki kita itu tersendat. Ya, jalan dengan obor kita. Ya. Nah, jalan dengan obor kita. Kalau obor kita sudah sampai pada yang terang, buang obor. Ya, jangan kamu membawa obor terus. Ya, ini obor ini ilmu. Ya, ilmu. Obor ini ilmu yang sudah hidup di dalam diri kita. Obor ini adalah pemahaman yang sudah kita amalkan dan sehingga dia hidup, sehingga dia bertajalli hidup di dalam diri kita. Ini obor kiasannya ya. Obor. Nah, obor ini yang akan membawa langkah kita untuk menuju pada yang terang. Kalau sudah menuju di hadapan yang terang, ini kita buang biar kita nampak yang terang itu. Kalau kita nggak buang, ini kita masih akan memandang yang dua yang terang. Ya, kalau kita nggak buang ini obor, kita masih artinya memandang dengan ilmu yang terang itu. Nah, lepas obor, lepas ilmu. Ya. Lepas biar kamu nampak lebih jelas yang terang benerang itu. Ya, bukan berarti pemahaman itu bukan berarti pemahaman itu kita hanya berdiam diri di situ. Ya. Bukan pemahaman itu kita hanya berdiam diri dengan obor kita di situ dan menetap di situ sehingga tidak kita menemukan yang terang tadi. Karena apa? Karena yang terang ini masih kita merasa terang. Ya, masih kita merasa kita yang berilmu. Masih kita merasa kita memiliki ilmu ini. Ya.
tidak kita mau berjalan. Makanya pas kita sudah mampu dijalankan, mampu kita sudah ya. Tentunya kalau sudah cahaya, ya, cahaya masuk dalam cahaya, tidak mungkin ada bayangan lagi. Makanya dalam kata cerita Nabi kita itu tidak memiliki bayangan. Karena apa? Cahaya sudah masuk dalam cahaya. Tentunya cahaya tidak memantulkan bayangan dalam cahaya itu. Mungkin ada yang mau bertanya, nggak ada Kak Nevi? Mungkin yang mau bertanya silakan Kak Nevi. Atau kita ini, Kak Nevi sudah ngantuk mungkin. Bang Alan kadang nanti silakan yang bertanya. Pak Guru udah ngantuk ini. Besok Pak Guru berangkat pagi. Kalau Pak Guru Nggak ada yang mau bertanya. ada. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita tutup artinya saya ini mau istirahat dulu Kak Nevi. Oh iya. Makasih Pak Guru. Iya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Bang Jufri ya. Silakan doa Bang Alan. Ya mudah-mudahan kita semua di sini dalam 69 orang, 68 orang ini ya. Mudah-mudahan diberikan artinya diberikan bagaimana hati-hati yang terbuka, hati-hati yang lapang ya. Amin. Untuk kita dapat dipahamkan oleh Allah untuk menuju hidayahnya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari para teman-teman